Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas materi lanjutan untuk mata kuliah Teknologi Budidaya Air Payau. Sebelum kita melanjutkan materi untuk sesi yang kelima atau pertemuan yang kelima terkait dengan persiapan tambak, namun sebelumnya silakan simak kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya. Evaluasi juga dilakukan pada setiap materi, pada akhir setiap sesi, maka simak betul-betul setiap penjelasan tahapan-tahapan yang disampaikan dalam persiapan tambak. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas terkait dengan persiapan tambak yang berhubungan dengan konstruksi umum, yang meliputi dengan perbaikan pematang, pengecekan rembesan kebocoran, kemudian juga dilakukan penjelasan mengenai tahapan-tahapan proses reklamasi ataupun persiapan tanah dasar. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kualitas air, persiapan air sebelum dilakukan proses penebaran benih, baik itu benih udang ataupun ikan yang akan dipelihara. Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa tujuan dari persiapan tambak adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan ataupun media hidup dari hewan yang akan kita pelihara. Dalam hal ini adalah yang menjadi lingkungan dalam tambak adalah pelataran atau dasar tambak, kemudian air itu sendiri yang menjadi tempat hidup bagi ikan ataupun udang yang kita pelihara. Kemudian yang kedua, tujuan dari persiapan tambak adalah meningkatkan produktivitas lahan. Produktivitas lahan ini akan menunjang kesuburan air, kemudian kesuburan ikan ataupun udang yang dipelihara. Produktivitas tambak yang baik akan sangat menunjang kehidupan udang, pertumbuhan udang dan ikan, serta meningkatkan kelangsungan hidup udang ataupun ikan yang kita pelihara. Kemudian yang ketiga adalah mengeliminir atau mengurangi faktor-faktor yang tidak mendukung kelangsungan hidup udang dan mengoptimalkan beberapa faktor. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan faktor-faktor yang tidak mendukung kelangsungan hidup udang, di antaranya adalah adanya metabolit hasil perombakan sisa-sisa kotoran, sisa-sisa pakan yang mengendap di dasar tambak. Kemudian yang keempat adalah memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang. Jadi persiapan tambak yang baik akan menghasilkan kualitas lingkungan, kualitas air yang baik, dan itu akan sangat menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang. Kemudian poin yang kelima, tujuan dari persiapan tambak adalah uraian ini mencakup pekerjaan konstruksi secara umum yang sudah dijelaskan pada pertemuan ataupun sesi yang keempat. Kemudian persiapan dasar tambak yang juga telah disampaikan dan diuraikan pada sesi yang keempat pertemuan sebelumnya. Kemudian pada sesi kali ini akan membahas tentang persiapan air. Harus dipahami adalah air merupakan media hidup udang ataupun ikan yang di dalamnya terdapat kandungan oksigen terlarut untuk pernapasan, makanan, dan sumber beberapa mineral bagi udang. Dan harus dipahami juga pada saat kita melakukan usaha budidaya ikan ataupun udang, selain kandungan oksigen terlarut, makanan dan sumber berbagai mineral, dalam air juga terdapat polutan, senyawa-senyawa beracun dari hasil metabolisme, dari hasil
aktivitas kehidupan udang dan organisme yang ada di dalam kolam tersebut. Oleh karena itu, air yang akan digunakan untuk budidaya udang ataupun ikan harus disiapkan agar memenuhi standar kebutuhan tersebut. Beberapa kegiatan yang harus diperhatikan dalam penyediaan air yang berkualitas adalah sebagai berikut. Jadi, memenuhi standar kebutuhan ikan ataupun udang yang dipelihara, maka dalam kita mempersiapkan air, kita harus perhatikan dulu komoditas, jenis ataupun jenis ikan, jenis udang yang akan kita pelihara. Karena setiap jenis itu memiliki kisaran optimal yang sangat menentukan ataupun kisaran optimal kualitas air yang menunjang kehidupan biota ataupun spesies yang kita pelihara. Jadi tahapan-tahapan atau beberapa hal persyaratan yang harus diperhatikan dalam penyediaan air adalah sebagai berikut. Poin yang harus diperhatikan yang pertama adalah air masuk ataupun air pasok. Jadi sumber air yang akan digunakan untuk kita melakukan budidaya ikan ataupun udang, maka harus diperhatikan sumber air ataupun air pasok. Hal penting harus diperhatikan terkait dengan air masuk adalah, pertama adalah pemilihan lokasi pengambilan air. Kemudian, tentukan waktu pengambilan air. Apa yang dimaksud dengan penentuan lokasi pengambilan air? Kita harus memastikan bahwa sumber air yang akan kita masukkan ke dalam kolam penampungan air ataupun reservoir itu harus bebas dari polusi dan harus bebas dari cemaran. Maka hal yang harus dilakukan pada saat kita melakukan pengambilan air, titik lokasinya itu harus jauh dari kawasan industri. Maka dalam penentuan lokasi pembuatan tambak juga ini menjadi penting. Kemudian, kenapa kita harus menentukan lokasi pengembalian air? Yaitu tadi untuk mencegah cemaran-cemaran dari limbah industri, dari limbah-limbah yang lain, limbah tambang dan sebagainya. Karena ini akan sangat mengganggu dalam proses budidaya udang. Kemudian tentukan waktu pengambilan air. Untuk menentukan waktu pengambilan air, maka para petambak harus memiliki tabel pasang surut. Setiap daerah akan memiliki waktu pasang surut yang berbeda. Kita ketahui bahwa pasang surut air laut itu ditentukan oleh pengaruh gravitasi, gaya tarik menarik antara permukaan air laut dengan bulan. Nah, pada saat bulan besar atau bulan purnama, itu merupakan titik puncak dari pasang air laut. Nah, itu sangat bergantung tadi, pasang surut air laut itu akan bergeser setiap harinya. Dan setiap daerah itu memiliki peta ataupun tabel pasang surut. Jadi pengambilan air itu dapat dilakukan dengan perhatikan tabel pasang surut. Karena air akan pasang dan surut itu tidak akan melihat waktu malam, sore, ataupun siang hari. Itu akan dapat diperhatikan pasang surutnya itu bisa terjadi pada sore hari, siang hari, ataupun malam hari. Jadi pengambilan air itu dilakukan pada saat pasang air laut. Kemudian pada saat air pasang, seringkali akan terjadi dengan durasi 2 jam, 3 jam, ataupun 4 jam. Nah, pada saat air pasang naik, itu seringkali itu akan sangat keruh. Maka penyedotan air untuk ditampung ke dalam tandon itu harus pada saat jeda, pada saat
air sudah tenang. Jadi puncak air pasang seperti itu. Itu yang dimaksud dengan waktu pengambilan air. Nah, tolak ukur pekerjaan dari proses air masuk atau pengambilan air ini adalah air yang diambil memenuhi syarat mutu dan jumlah. Jadi, ini pengambilan air biasanya bisa dilakukan beberapa hari gitu, untuk ditampung pada kolam, tandon, ataupun reservoir. Apa yang diperhatikan terkait dengan kualitas air masuk, ya, sumber air, yang pertama adalah salinitas. Jadi salinitas yang dimasukkan ke dalam tandon ataupun reservoir itu dengan salinitas 10 sampai 35 ppt. Jadi air yang idealnya memang di atas 20 ppt. Kemudian pH air laut memang umumnya merupakan pH yang standar ya, di atas. Umumnya itu pH-nya di atas 7. Nah, kisaran pH yang ideal air baku, air yang akan dimasukkan adalah 7,5 sampai 8,5. Kemudian kita juga harus melakukan pengukuran alkalinitas, CaCO3, itu dengan kisaran 90 sampai 150 ppm. Pengukuran alkalinitas sama dengan nitrat dan nitrit serta amoniak biasanya menggunakan titrasi. Nitrit harus di bawah 0,1 ppm, kemudian nitrat di bawah 1 ppm, dan amoniak di bawah 0,1 ppm. Sedangkan suspensi terlarut atau pelumpuran harus kurang dari 80 ppm. TSS ini dapat diukur dengan menggunakan alat turbiditimeter. Berikutnya adalah pengendapan. Setelah kita melakukan penyedotan air, kemudian kita masukkan ke dalam tandon ataupun reservoir, maka hal yang dilakukan adalah proses pengendapan. Nah, pada kolam tandon ataupun reservoir, harus memberikan tenggang waktu tertentu sesuai dengan jumlah dan mutu air mentah. Biasanya sumber air yang keruh, maka proses pengendapan akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, untuk mempercepat proses pengendapan, seringkali ditemukan pada kolam reservoir itu membuat rancangan ataupun desain untuk memperbesar peluang proses pengendapan. Biasanya sebelum masuk ke dalam kolam penampungan, ada kolam pengendapan. Nah, pada kolam pengendapan ini, biasanya diberikan petakan-petakan kecil yang berbentuk zigzag, dipasang zigzag sehingga pada saat air dipompa itu segera mengalami perlambatan arus. Nah, pada saat terjadi perlambatan arus air, maka proses pengendapan akan segera berlangsung. Nah, pada kolam petakan yang kecil atau kolam kecil ini dengan adanya dipasang petakan-petakan berbentuk zigzag gitu, biasanya pada waktu-waktu tertentu ini dapat dikeringkan, kemudian terjadi pelumpuran, dan pelumpuran itu akan dilakukan pengurukan secara berkala. Tolak ukur pekerjaan dari kegiatan pengendapan ini adalah kadar partikel terlarut ataupun tersuspensi dalam air turun hingga menjadi kurang dari 60 ppm. Yang tadi sebelumnya yang terkait dengan suspensi terlarut itu 80 ppm, seringkali juga ditemukan di atas 80 ppm, maka pada tahapan pengendapan, kadar partikel terlarut ataupun tersuspensi itu harus diupayakan kurang dari 60 ppm. Kemudian tolak ukur pekerjaan yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan pengendapan ini, air tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memasok kebutuhan air tambak.
Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa ketersediaan air di tandon itu harus mampu mensuplai pada saat tambak operasional itu 120-130%. Itu ketersediaan air dalam tandon. Yang berikutnya adalah proses pemberantasan hama ataupun sterilisasi. Jadi sebelum air disuplai ataupun didistribusikan pada kolam-kolam pembesaran, hal yang harus dilakukan di antaranya adalah proses pemberantasan hama ataupun sterilisasi. Hama ini biasanya berupa anak-anak ikan, telur-telur krustasea, telur kepiting. Kemudian kalau tidak dilakukan proses sterilisasi, ini akan menjadi anakan, akan menjadi larva, menetas, dan itu akan menjadi pesaing ataupun menjadi hama dari organisme ikan ataupun udang yang kita pelihara. Ada 4 tahapan paling tidak, atau ada 4 bagian yang harus diperhatikan dalam kegiatan sterilisasi. Yang pertama adalah melakukan penyaringan air. Jadi pada saat memompa air dari sumber air, dilakukan penyaringan. Ya, saringan biasa menggunakan kelambu pada mulut pompa. Pompa masuk itu dilapisi, dasarnya biasanya dilapisi dengan kelambu ataupun waring. Kemudian juga biasanya juga pada saat air masuk di pintu pengeluaran ataupun pipa pengeluaran itu juga dilakukan dipasang kelambu ataupun saringan. Jadi saringan ini bisa menggunakan waring ataupun bahan lainnya. Kemudian poin yang kedua adalah air yang baru dimasukkan ke dalam petakan dilakukan treatment. Ya, treatment yang pertama tadi adalah pengendapan di poin sebelumnya, atau air dapat disaring dengan kantong saring halus. Ya, biasanya juga menggunakan planktonet. Jadi pada saringan masuk, kemudian saringan keluar. Jadi bisa menggunakan planktonet, kasa sablon, dan biasa juga menggunakan waring halus. Dengan diameter 50 cm sepanjang 4-5 meter. Nah, ini biasanya selain dipasang pada pipa, juga dipasang di depan air masuk gitu. Jadi kalau tidak dipasang di pipa, sebelum disebarkan ke seluruh tandon ataupun reservoir, itu dipasang jaring, gitu. Dipasang jaring penyekat. Kemudian poin yang ketiga adalah menggunakan bahan krustasea. Nah, bahan krustasea ini adalah krustasida ya. Kalau di tanaman biasa insektisida ya. Ini krustasida atau bahan untuk membunuh krustasea. Krustasea ini ya jenis udang-udangan. Ya udang itu sendiri, kepiting dan sebagainya. Jenis krustasida yang digunakan biasanya adalah trichlorphon, difon 1 ppm, dan dipterak 2 ppm, atau diclofron. Antara lain adalah ciprofon dan dengan dosis 0,8 sampai 1 ppm. Untuk menetralkan pengaruh bahan-bahan tersebut, ini biasa menggunakan waktu 5 sampai 7 hari. Jadi setelah diaplikasikan dengan dosis 1 ppm, 0,8 ataupun 1 ppm bahan krustasida tersebut, kemudian dilakukan netralisir. Jadi dibiarkan 5 sampai 7 hari sehingga racun tersebut menjadi netral. Kemudian yang keempat adalah bisa juga menggunakan bahan disinfektan, kalsium hipochlorida. Kalsium hipochlorida. Dosis yang bisa digunakan adalah 15 sampai 30 ppm.
pada wilayah dengan tingkat wabah penyakit yang tinggi untuk menetralkan. Nah, jadi kalau menggunakan kaporit gitu untuk menetralkannya bisa diperlukan waktu 1 sampai 3 hari. Tolok ukur pekerjaan ini adalah atau keberhasilan pekerjaan ini adalah bau khas dari disinfektan pada saat diperlukan itu hilang. Jadi diperlakukan itu pada saat treatment itu akan keciuman khas gitu, jadi bau kaporit gitu. Kemudian populasi bakteri dan hama moluska menurun, kemudian virus itu negatif pada saat dites airnya, kemudian pada akhir proses penetralan sudah tidak tercium bau lagi khas disinfektan. Nah, itu yang harus dilakukan dalam proses pemberantasan hama ataupun sterilisasi pada kolam ataupun tandon ataupun reservoir. Nah, berikut ini merupakan cara perhitungan untuk menentukan seberapa banyak ya kebutuhan bahan dalam proses sterilisasi air. Diambil contoh di sini menggunakan kalsium hipoklorida ya, atau sering dikenal dengan istilah atau bahasa umumnya itu adalah kaporit ya. Nah, sebagai contoh, jika kita memiliki luas petakan tambak 2000 meter persegi, kemudian ketinggian air dalam tambak 1,2 meter, namun biasanya kalau untuk proses sterilisasi biasanya kedalaman tambak ya bisa 1 meter dan sebagainya gitu. Nah, ini kita ambil contoh kedalaman air pada tambak 1,2 meter. Sedangkan konsentrasi klorin ataupun kaporit yang dibutuhkan untuk memberantas hama, konsentrasinya adalah 30 ppm. Nah, berapakah kebutuhan bahan kalsium hipoklorida yang diperlukan? Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Kita harus hitung terlebih dahulu berapa volume air dalam tambak tersebut. Caranya adalah dengan cara mengalihkan luas tambak dengan ketinggian air. Nah, karena tadi luas tambaknya adalah 200 meter persegi, sedangkan tinggi airnya adalah 1,2 meter, maka hasil pengalian 2000 meter persegi dengan 1,2 meter tinggi air adalah 2400 meter kubik. Jadi volume air yang ada di dalam tambak adalah 2400 meter kubik. Kemudian diketahui juga konsentrasi cairan, bahwa untuk mendapatkan 1 ppm cairan, kita bisa melarutkan 1 miligram bahan dalam 1 liter air, atau setara dengan 1 gram per meter kubik. Poin yang ketiga, konsentrasi yang diinginkan adalah 30 ppm. Ini berarti sama dengan 30 miligram per liter, atau kita melarutkan sejumlah 30 miligram per liter, atau 30 gram per meter kubik. Nah, ini sangat mudah untuk menentukan berapa kebutuhan bahan untuk kolam seluas 2000 meter persegi dengan ketinggian air 1,2 meter. Caranya adalah mengalihkan konsentrasi bahan yang diinginkan dengan volume air yang ada di dalam tambak. Karena konsentrasi yang diinginkan adalah 30 ppm atau 30 gram per meter kubik, maka kita mengalihkan 30 gram per meter kubik dengan volume air yang ada di dalam tambak. Nah, didapatlah 72 gram. Nah, ini di meter per meter kubiknya dihilangkan. Nah, ini dihilangkan ya karena meter kubik dibagi meter kubik. Jadi sederhananya pemahamannya adalah dihilangkan. Maka
Sisanya adalah 30 gram dikali 2.400, maka didapat 72 gram. Nah, 72 gram ini bisa dikonversi ke kilogram, ya kilogram ke kilo, maka dia dibagi 1.000. Maka didapatlah 72 kilogram bahan yang dilarutkan dalam air, maka didapat konsentrasi yang diinginkan adalah 30 ppm. Ya, 30 ppm. Sederhananya seperti itu. Demikian juga untuk bahan-bahan yang lain, maka langkah-langkah yang harus diperhitungkan adalah mengetahui volume air dalam wadah ataupun dalam tambak, dalam kolam, kemudian baru bisa dilakukan perhitungan dengan mengalihkan konsentrasi yang diinginkan dengan volume air. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya, cara mengaplikasikannya ini juga penting dipahami. Kalau pada tambak pada saat sterilisasi biasanya untuk menebar bahan klorin yang ada ke seluruh permukaan tambak biasa menggunakan penyemprotan. Jadi disemprot dalam wadah gitu, kemudian dialirkan, didistribusikan secara merata menggunakan kincir. Nah, kalau untuk tambak 2.000 meter persegi atau 2.500 meter persegi, untuk tambak-tambak yang intensif atau semi intensif dengan kepadatan yang tinggi, ya tambak intensif dengan kepadatan tinggi, itu biasanya yang dipasang, kita bisa memasang kincir itu sebanyak 8 unit per petaknya. Ya, 8 unit per petaknya. Nah, pada saat menebarkan kaporit, ya, dalam hal ini kaporit, itu ditebar, disemprotkan, dicairkan, kemudian dirotasi, dialirkan menggunakan kincir. Nah, pada saat penggunaan kincir untuk menyebarkan secara keseluruhan cairan kaporit yang ada di dalam tambak melalui arus yang ditimbulkan dengan menghidupkan kincir, kita tidak boleh menggunakan kincir dalam jumlah yang banyak. Kenapa demikian? Ya, minimal ya kincir yang paling memungkinkan untuk digunakan itu sebanyak 2 kincir dengan titik yang berbeda, sehingga yang paling penting adalah terjadi rotasi atau terjadi perputaran air di dalam tambak. Kenapa kita tidak boleh menggunakan kincir dalam jumlah yang banyak? Karena kincir akan mensuplai oksigen. Mensuplai oksigen dalam jumlah yang cukup ataupun mendifusikan oksigen dari udara ke dalam air tambak yang itu akan mengakibatkan menurunnya efektivitas atau daya racun dari kalsium hipoklorida ataupun kaporit yang kita larutkan. Jadi konsentrasi 30 ppm yang harusnya dapat membunuh bakteri, membunuh krustasea ataupun organisme-organisme apa saja yang ada di dalam air itu akan menjadi menurun daya racunnya. Kenapa? Karena konsentrasi oksigen yang tinggi yang diakibatkan dari pemasangan ataupun kincir yang banyak tadi itu. Jadi oksigen akan terdifusi dan terlarut ke dalam air yang berikatan dengan senyawa-senyawa ataupun ion-ion hipoklorida yang mengakibatkan daya racun kaporit tersebut menjadi berkurang. Ini contoh perhitungannya, nanti di sesi terakhir evaluasi saya berikan contoh itu untuk latihan yang menghitung kebutuhan bahan dari desinfektan ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian penyakit dan hama melalui penanganan satu pintu ataupun satu kawasan. Nah, ini tujuannya adalah jika dalam satu areal atau satu kawasan terdapat beberapa pemilik tambak, maka pengendalian penyakit dan hama ini harus dilakukan secara bersamaan. Adanya komitmen antara pemilik tambak itu terkait dengan
teknologi yang diterapkan, pengolahan limbah, pembuangan limbah, itu harus menjadi komitmen dari pemilik tambak. Itu yang dimaksud dengan penanganan satu kawasan. Ini bisa diterapkan untuk petambak, idealnya merupakan anggota sebuah kelompok tambak yang ada di sebuah kawasan yang memiliki salah satu atau beberapa persyaratan. Nah, ini syaratnya diantaranya adalah satu, memiliki persamaan sistem permodalan. Yang kedua, memiliki persamaan sistem teknologi. Jadi sama sistem teknologi, ya ada yang teknologi sederhana, ada yang semi intensif dan intensif. Jadi kalau satu kawasan menerapkan teknologi semi intensif ataupun intensif, ini akan mudah untuk menyepakati tentang pola-pola penanganan pengendalian penyakit ataupun hama di suatu kawasan budidaya udang ataupun ikan. Kemudian memiliki persamaan musim tebar. Nah, ini akan lebih mudah mengendalikannya. Karena kalau tidak memiliki persamaan musim tebar, ada satu tambak melakukan peracunan ataupun menerapkan disinfektan pada airnya, kemudian setelah itu airnya dibuang secara sembarangan ke perairan. Nah, itu akan membahayakan bagi petambak yang sedang beroperasi. Gitu. Jadi, yang dimaksud dengan persamaan musim tebar di sini, jika suatu areal gitu melakukan persiapan kolam di satu petak atau di satu hamparan tambak, maka di hamparan tambak yang lainnya juga melakukan proses persiapan tambak yang sama. Pada saat satu disepakati juga kapan waktunya atau rentang waktu penebaran, maka di suatu hamparan dengan hamparan yang lainnya memiliki waktu yang bersamaan dalam musim penebaran. Dan itu juga akan menentukan persamaan waktu panen yang relatif sama gitu. Tujuannya adalah pada saat melakukan proses persiapan tambak, maka mata rantai penyakit atau mata rantai hama yang menyerang udang ataupun ikan itu akan terputus karena siklusnya bersamaan antara satu tambak dengan tambak yang lainnya. Kemudian poin yang keempat terkait dengan pengendalian penyakit dan hama adalah memiliki persamaan jenis udang yang dipelihara. Ya, karena memang udang ini sangat rentan terhadap penyakit, maka antara satu jenis udang dengan jenis udang yang lainnya, tingkat daya tahan atau imunitas, kerentanan satu jenis udang itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi, jika suatu hamparan atau satu kawasan melakukan penebaran jenis udang windu, maka di petakan-petakan yang lain juga melakukan penebaran jenis udang windu yang sama. Kemudian jika yang dipelihara di suatu kawasan itu adalah udang faname, maka yang dilakukan penebaran pada petak petambak yang lain juga adalah udang faname. Nah, ini untuk apa? Ya, tujuannya adalah pengendalian penyakit dan hama yang akan menyerang udang ataupun ikan yang dipelihara. Jadi yang terbaik bersamaan dalam satu wilayah. Jadi penerapannya ini harus dilakukan secara bersamaan dalam satu wilayah. Nah, tahapan pada proses persiapan air setelah disterilisasi di atas dengan menggunakan disinfektan ataupun dengan menggunakan kaporit, dilakukan pengapuran. Nah, pengapuran ini bisa dilakukan pada tahap awal, kemudian ada pengapuran lanjutan. Nah, pengapuran awal ini biasanya dilakukan sebelum proses pemupukan atau pada fase awal untuk mempersiapkan air supaya air itu siap untuk dilakukan penebaran benur ataupun ikan. Nah, jenis kapur yang diaplikasikan di antaranya adalah CaCO3 dengan dosis yang sesuai dengan pH dan alkalinitas air. Pada tabel sebelumnya, materi sebelumnya telah disampaikan rujukannya penggunaan kapur dan dosisnya yang berhubungan dengan pH air ataupun alkalinitas air. Nah, proses pengapuran awal ini dikatakan
atau tolok ukur keberhasilan pekerjaannya adalah ya tingkat alkalinitas air dengan kisaran 100 sampai 150 ppm di awal penebaran. Jadi, sebelum penebaran harus dilakukan pengecekan, pengukuran nilai alkalinitas dengan rentang nilai 100 sampai 150 ppm, maka ini adalah rentang yang optimal untuk penebaran benur. Kemudian adalah kisaran pH harian. Jadi pH harian ini bisa diukur pada pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Jadi rentang pH tidak berfluktuasi pada kisaran 7,5 dan 8,3. Kemudian fluktuasi hariannya harus kurang dari 0,5. Jadi jangan sampai berfluktuasi lebih dari 0,5. Ini menunjukkan kalau melebihi dari 0,5 maka stabilitas nilai penyangga dari air tersebut kurang. Untuk menstabilkan supaya nilai pH tersebut tidak berfluktuasi melebihi 0,5, maka pengaplikasian kapur itu sangat penting dilakukan. Nah, setelah dilakukan pengapuran, ya, maka proses berikutnya adalah pembentukan air. Ya, pembentukan air dimaksud karena setelah proses sterilisasi, pengapuran, maka semua mikroorganisme renik, zat renik itu biasanya akan mengalami kematian. Nah, sehingga air setelah disinfektan, setelah disterilisasi, setelah diberikan kapur, itu akan berwarna sangat jernih. Ya, jernih sehingga dapat dilihat sampai ke dasar tambak. Nah, biasanya proses sterilisasi kemudian pengapuran itu akan berlangsung 3 sampai 5 hari. Ya, setelah disinfektan, ya tadi catatannya tidak menggunakan kincir yang berlebihan, kemudian diaplikasikan selama kurang lebih 5 sampai 5 hari. Nah, 3 sampai 5 hari airnya akan menjadi jernih, kemudian bau yang tadinya menyengat, ya, bau disinfektan, bau kaporit yang sangat menyengat itu akan berangsur-angsur hilang. Nah, setelah sudah tidak tercium lagi bau khas dari disinfektan ataupun klorin yang kita aplikasikan untuk memberantas hama, baru kita lakukan proses pemupukan. Karena jika kita melakukan proses pemupukan yang tujuannya untuk menumbuhkan fito dan zooplankton, itu akan menjadi gagal karena justru mikroorganisme, bakteri, jamur, plankton, baik zoo ataupun fitoplankton akan mati karena dampak dari disinfektan yang kita tebar sebelumnya. Jadi setelah indikasi bahwa disinfektan sudah netral, baru kita melakukan proses pemupukan. Pemupukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi. Nah, pada materi sebelumnya telah dibahas bahwa lokasi ada yang subur, ada yang tidak subur ya. Jadi kalau untuk yang subur disesuaikan konsentrasi atau jumlah pupuk yang diterapkan. Pemupukan hendaknya dilakukan secepat mungkin setelah disinfektan netral. Jadi catatannya, walaupun di sini dikemukakan secepat mungkin, tapi yang menjadi perhatian adalah disinfektan netral. Ya, netral di sini adalah sudah tidak bersifat racun lagi atau hilangnya bau khas dari disinfektan. Kemudian poin yang C, pemupukan standar adalah 3 sampai 5 ppm. Nah, biasanya yang digunakan adalah pupuk anorganik atau pupuk kimia, baik itu pupuk NPK ataupun pupuk urea. Ya, dengan perbandingan nitrogen dan fosfor 2:1 atau tergantung kandungan nitrogen dan fosfor pada saat pengukurannya.
Jadi pemupukan bisa ya terkait dengan ada unsur nitrogen, fosfor, dan mikronutrien lainnya. Biasanya ada beberapa jenis pupuk kimia, kemudian ada juga pupuk cair, pupuk padat yang biasanya diaplikasikan dalam tambak. Kemudian pemupukan juga poin yang dia pemupukan susulan dilakukan 2 ppm dengan rasio yang sama. Nah, itu biasanya selang 2 hari ada pemupukan susulan. Nah, untuk mempercepat tumbuhnya fitoplankton dan zooplankton, perlu ditambahkan inokulan. Inokulan ini adalah kita menambahkan fitoplankton yang kita dapat beli dari pasaran ataupun dari balai-balai yang menyediakan biomasa fitoplankton ya. Jadi inokulan dapat diberikan 1 hari setelah pemupukan berupa biomas fitoplankton dengan target kepadatan awal 8.000 sampai 10.000 sel per mililiter. Nah, untuk mengukur ini biasanya para petambak memerlukan laboratorium atau membawa sampel air tambak ke laboratorium yang bisa atau menyajikan jasa pengujian kualitas air. Sampel diambil pada pukul 9 pagi sampai jam 1 siang. Ya. Kemudian juga harus dilakukan pengukuran kecerahan menggunakan secidis. Ya, kecerahannya berkisar 40 sampai 50 cm. Jadi pengukuran kecerahan menggunakan alat yang dinamakan dengan secidis. Kemudian yang biasanya inokulan ya, jenis fitoplankton yang biasa digunakan adalah chlorella murni, kemudian skeletonema murni ataupun campuran dari keduanya. Namun jika di suatu daerah sulit mendapatkan chlorella ataupun skeletonema, biasanya pemupukan untuk mendorong munculnya fitoplankton menggunakan pupuk organik ya, pupuk organik yang berasal dari hewan ternak ya, itu dari baik itu dari ternak sapi ataupun ternak ayam ya, pupuk organik. Jadi alternatif lain ya selain chlorella dan skeletonema yang biasa juga digunakan adalah nanochloropsis, cetaceros, tetracermis ataupun Dionelella ya, seperti itu. Baik, yang berikutnya ada alternatif terkait dengan aplikasi dari krustasiada misalnya Difon ataupun serap. Ini terkait dengan sterilisasi tadi ya. Dengan pestisida ya ataupun saponin. Ya, saponin ini dari bahan organik ya pada sebuah petakan saluran yang dibendung. Kemudian selanjutnya pada hari ketiga dipupuk anorganik. Anorganik ini pupuk kimia dengan dosis 5 ppm. Setelah krustasiada netral 5 sampai 6 hari, plankton dan tandon saluran ini akan tumbuh petak dan akan tumbuh pekat dan dapat dipakai sebagai inokulan. Jadi ini ditumbuhkan dulu pada petakan tertentu, kemudian ini diambil dan dipindahkan pada petak pembesaran, itu maksudnya. Setelah inokulasi, kincir dihidupkan. Nah, dalam proses pemupukan, setelah tadi kalau dalam proses sterilisasi kita hanya menggunakan 2 kincir. Nah, dalam proses pemupukan untuk menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton, kita menghidupkan kincir dalam jumlah yang lebih banyak. Bisa 4-6 kincir yang kita bisa hidupkan. Nah, tolak ukur keberhasilan pekerjaan pemupukan adalah kecerahan pada hari kedua mencapai kurang dari 70 cm. Ingat, tadi pada saat kita sterilisasi, tingkat kecerahan itu sangat tinggi atau airnya sangat jernih. Ya, jernih sampai kita bisa melihat dasar tambak. Kemudian setelah pemupukan, kecerahan air berkurang ya di kisaran 50 sampai 60 cm. Nah, kemudian pada hari kedua mencapai 70 cm dan cenderung menurun pada hari berikutnya. Ini menunjukkan tingkat
kepadatan biomasa fitoplankton ataupun zooplankton sudah semakin tinggi di dalam tambak. Pengukuran tingkat kecerahan menggunakan CGDIS. Ada perubahan warna, jadi tolok ukur yang lain adalah perubahan warna dari jernih menjadi hijau, coklat atau hijau kecoklatan. Air yang baik ditandai dengan hijau kecoklatan atau hijau seperti daun pisang, seperti itu ya. Coklat ini, coklat bukan disebabkan oleh tanin ya, tetapi kecoklatan yang disebabkan munculnya em, munculnya zooplankton. Nah, jadi warna air terbentuk itu sudah mulai kelihatan pada hari kedua setelah proses pemupukan dan dilakukan pengukuran ya dengan kecerahan mencapai 70 cm. Nah, kondisi tersebut konstan selama paling tidak 3 hari. Jadi proses air tidak terlalu cepat pekat, kemudian juga atau kembali mengalami penjernihan. Ya. Kalau mengalami penjernihan biasanya ya plankton mati karena sebab-sebab tertentu itu misalnya. Kemudian ada alternatif lain atau solusi lain yang dilakukan untuk proses pembentukan warna air yaitu menggunakan saponin. Nah, saponin ini merupakan bahan organik yang biasa juga digunakan untuk proses sterilisasi. Nah, saponin ini dicampur dengan dedak halus, ya, saponinnya 15 ppm, kemudian dedak halus 5 ppm, yang telah difermentasi. Jadi kedua bahan tersebut difermentasi, dedak halus juga difermentasi. Biasanya pencampuran dedak halus ini menggunakan fermentasinya menggunakan bakteri ya, bakteri-bakteri Lactobacillus. Kemudian air fermentasi diisi dan dipakai kembali hingga 3 hari. Jadi campuran dari saponin dan dedak halus yang sudah difermentasi itu diambil digunakan untuk proses pemupukan ya. Dan itu berlangsung selama 3 hari. Jadi dalam wadah fermentasi ditambah air kemudian digunakan kembali hingga 3 hari. Alternatif lain juga yang bisa digunakan adalah menggunakan pupuk organik. Ya, pupuk organik menggunakan kotoran ayam. Ya, kotoran ayam atau pupuk kandang. Ya, jika sulit mendapatkan pupuk kandang dari kotoran ayam, ya bisa juga menggunakan pupuk kandang yang lainnya, seperti dari peternakan kambing ataupun sapi. Namun, penggunaan pupuk kotoran ayam ini lebih direkomendasikan karena unsur-unsur yang terkandung, mineral yang terkandung, bahan organik dari pupuk kotoran ayam ini akan lebih bagus karena mengandung biji-bijian dari pakan yang digunakan untuk pemeliharaan ayam ya. Dosis penggunaan pupuk kotoran ayam atau pupuk organik dari kotoran ayam ini adalah 30 kg per hektar. Jadi tinggal disesuaikan jika luas tambaknya kurang dari 1 hektar, 2.500 ya tinggal dibagi 4 misalnya. Setelah melalui proses fermentasi probiotik, jadi sebelum digunakan pupuk organik dari kotoran ayam ini juga harus dilakukan fermentasi. Nah, supaya gas-gas hasil proses pembusukan itu bisa terreduksi dengan baik, terurai dengan baik sehingga tidak menghasilkan zat-zat beracun seperti amoniak yang biasanya berlangsung dari proses perombakan. Nah, jadi penggunaan probiotik itu akan membantu mempercepat proses mineralisasi perombakan bahan organik dari kotoran ayam dan juga menghindari terjadinya proses pembusukan yang menghasilkan senyawa-senyawa beracun seperti amoniak.
Jadi alternatif ini bisa digunakan salah satunya, ya poin A ataupun poin B, atau menggunakan kedua cara dari digabungkan antara poin A dengan poin B tersebut di atas. Kemudian berikutnya adalah sistem biofiltrasi. Nah, dalam tambak, dalam persiapan tambak biasanya juga diterapkan biofiltrasi. Apa itu biofiltrasi? Sistem biofiltrasi adalah sistem penyaringan air dengan menggunakan jasad hidup, baik itu berupa hewan ataupun nabati. Jadi hewan di sini biasanya yang digunakan adalah kerang-kerangan ya, jenis kerang-kerangan yang bisa hidup di perairan ya, daerah estuaria ya, bisa menggunakan kepah ataupun jenis-jenis kepah atau kerang-kerangan yang lainnya. Sedangkan untuk nabati itu juga bisa digunakan tumbuhan-tumbuhan air ya yang dapat hidup di daerah pesisir ya. Sehingga air menjadi relatif bersih dari organisme yang tidak dikehendaki dan bersih dari unsur-unsur yang beracun bagi kultifan atau udang ya, udang yang kita pelihara. Jadi fungsi dari biofiltrasi ini adalah melakukan penyaringan menggunakan organisme hidup, baik itu hewan ataupun nabati. Sistem biofiltrasi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah memelihara jenis-jenis ikan predator. Jadi selain kerang-kerangan juga bisa menggunakan hewan predator, karena hewan predator ini juga akan memangsa pesaing-pesaing ataupun hama ya. Kemudian sebagai bioscreening. Contohnya adalah keting, kerong-kerong, kakap, payus, wering, petek, dan sebagainya, ikan pepetek maksudnya gitu. Namun yang biasa juga digunakan adalah ikan kakap yang bisa ditempatkan baik itu di saluran pengendapan, outlet, ataupun pada reservoir ataupun tandon. Ya, jadi penempatan berbagai jenis ikan predator ini bisa ditempatkan pada petak treatment ya, treatment baik itu di saluran inlet ataupun outlet sebelum air dari kegiatan budidaya itu dibuang ke perairan umum ataupun laut. Kemudian poin yang B, yang kedua adalah memanfaatkan tanaman bakau. Ya, tanaman bakau sebagai biofilter, sebagai penyerap residu logam berat dan pestisida, baik itu di inlet ataupun di outlet. Atau juga ditempatkan pada petak unit pengolahan limbah atau UPL ya, unit pengolahan limbah, atau biasa juga disebut IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, biasa juga seperti itu disebutkannya. Ya, untuk di beberapa daerah yang memang daerahnya itu masih banyak terdapat mangrove, ini merupakan lokasi yang cukup baik ya untuk dijadikan kawasan tambak gitu, dan karena akan terjadi proses filtrasi atau penyerapan penyaringan secara alami. Kemudian poin yang ketiga adalah memanfaatkan rumput laut sebagai penyerap nutrien dan sumber vitamin alami. Nah, ada beberapa tambak yang memang menggunakan rumput laut untuk jenis tertentu yang dapat hidup pada salinitas yang relatif lebih rendah. Jenis rumput laut yang bisa digunakan ya diantaranya adalah jenis Glaciaria gitu, atau jenis-jenis rumput laut lainnya. Tolok ukur pekerjaan dari sistem biofiltrasi ini adalah air bebas dari hama penular ya, atau carrier ya. Jadi dengan pemanfaatan tadi menebar organisme predator gitu ya, atau ikan-ikan predator, maka hama penular itu ya dari jenis-jenis udang-udangan ataupun krustasea gitu yang sering terbawa pada saat kita melakukan penyedotan pemompaan air gitu, itu pada saat dia menetas itu bisa menjadi pakan
bagi ikan-ikan predator yang ditebar di petakan inlet ataupun outlet atau reservoir ya. Kemudian indikator yang lainnya adalah tolak ukur pekerjaan ini ada populasi hama penular tidak melimpah di dalam tambak. Karena tadi itu bisa dikontrol melalui proses filtrasi ataupun biofiltrasi. Kemudian poin yang berikutnya adalah kandungan logam berat seperti Pb kurang dari 1,16 ppm, kemudian air raksa Hg kurang dari 0,1 ppm, kemudian tembaga CO kurang dari 0,006 ppm, kemudian kadmium kurang dari 0,33 ppm. Nah, untuk memastikan terkait dengan kandungan logam berat pada air tambak ini, maka harus dilakukan pengujian di laboratorium. Biasanya laboratorium yang memiliki peralatan seperti spektrofotometer atau AAS, absorption spektrofotometer ya. Itu biasanya di lab-lab tertentu itu memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian kandungan logam berat seperti ini. Baik, poin berikutnya adalah penerapan biosecurity. Pendalaman materi terkait dengan biosecurity nanti ada dipelajari juga, didalami di materi untuk mata kuliah di semester 5, yaitu mata kuliah manajemen mutu aquaculture ya. Namun pada penerapan biosecurity ini sangat penting gitu ya, untuk keamanan dari kontaminasi atau tindakan pencegahan ya. Pencegahan dini terkait dengan kontaminasi kawasan budidaya udang ataupun ikan supaya dalam proses budidaya itu terjamin keberlangsungannya karena kita menerapkan konsep biosecurity. Jadi konsep biosecurity ini biasanya diterapkan pada instalasi karantina ataupun instalasi produksi pemurnian kultur jaringan. Namun dewasa ini aturan internasional menerapkan konsep ini dalam proses produksi udang. Ya, hal-hal ini diterapkan ya seperti ya antara lain ya ada beberapa faktor yang harus diterapkan. Ya, yang pertama adalah seluruh lingkungan luar unit usaha diberi pagar untuk mencegah hewan masuk ke dalam unit tambak. Jadi seperti pada gambar di sini ya, untuk tambak-tambak yang intensif biasanya melakukan pemagaran permanen seperti ini. Atau ya tadi melakukan pemagaran per petakan ya dengan cara memagar tiap peta kawasan dengan waring ya, seperti di gambar ini yaitu menggunakan waring hijau ya. Kemudian air pasok yang dipompa masuk ke petakan tandon disaring menggunakan kantong plantonet ya. Dengan diameter 50 cm sepanjang 4 sampai 5 meter. Nah, biasanya disekat ya. Sebelum di beberapa tandon itu disekat, dibuat pagar dengan menggunakan planktonet gitu. Ya namun kalau pada gambar ini itu biasanya pada outlet ya di pompa itu dipasang nih saringan seperti ini ya, dipasang saringan seperti ini. Kemudian saluran keliling dilapisi kain kasa ataupun waring untuk menjamin tidak adanya organisme lain yang masuk atau keluar petakan ataupun tambak ya. Kemudian penerapan biosecurity juga untuk poin yang keempat itu, biasanya roda kendaraan ya di pintu masuk kawasan itu dipasang dengan pemasangan kolam biasanya yang bisa dilalui oleh setiap kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2 gitu ya. Kemudian yang mungkin telah berjalan di atas pematang tambak lain harus melalui 2 kolam. Nah, itu tadi itu dipasang kolam. Yang kolam pertama kolam pembersihan dan kolam disinfektan. Nah, biasanya kolam ini dibuat ya sedemikian rupa menggunakan beton gitu. Ketinggian kolam tersebut ya sekitar 30 sampai
ya 40 sentimeter, yang paling tidak itu akan pada saat dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4, ya rodanya akan tergenang ataupun tenggelam paling tidak separoh, ya, sepertiga atau 2/3 dari roda kendaraan itu terdapat terendam di kolam, baik kolam pembersihan ataupun kolam disinfektan. Kemudian yang paling penting juga adalah peralatan yang digunakan, ya. Peralatan yang digunakan baik itu peralatan panen, jala, ember, pompa, kincir, bahkan pekerja sekalipun selalu diberi disinfektan pada saat baru dikeluar atau akan diperbaiki, ya, baru dikeluarkan dari gudang misalnya, atau akan diperbaiki itu dibersihkan, ya, dibersihkan dan disterilisasi menggunakan disinfektan. Jadi, itu yang harus diperhatikan terkait dengan penerapan biosecurity pada tambak. Apa manfaat dari penerapan biosecurity? Ya, tadi terkait dengan biosecurity erat kaitannya dengan biosafety, ya, keamanan, ya, yaitu kondisi kehidupan yang sehat dan nyaman, ya, safe bagi ikan. Jadi kita harus memastikan ikan ataupun udang yang kita pelihara itu nyaman, ya, nyaman dan sehat gitu. Serta aman bagi konsumen, baik masyarakat, ya. Jadi eh, itu terkait dengan biosecurity, ya. Nah, apa manfaatnya? Yaitu memperkecil, ya, risiko biota yang budidaya terserang penyakit, ya, karena kita lakukan tindakan pencegahan tadi. Kemudian poin yang kedua, mengetahui lebih cepat atau deteksi dini adanya wabah penyakit yang menyerang, ya, organisme baik ikan ataupun udang yang kita pelihara. Kemudian poin yang ketiga adalah menekan kerugian yang lebih besar apabila terjadi kasus wabah penyakit. Jadi kita bisa melakukan pencegahan secara dini gitu, ya, dengan menerapkan biosecurity pada kawasan tambak dari usaha yang kita jalani. Kemudian poin yang keempat adalah menjaga keamanan kesehatan pangan. Jadi menjaga keamanan dan kesehatan pangan ini menghindari tadi kontaminan dari produk yang kita hasilkan, baik itu oleh organisme, ya, seperti penyakit, ya, salmonella yang bisa harus terdeteksi, ya, kemudian virus gitu. Kemudian yang paling penting juga yang biasa menjadi residu adalah logam berat, ya, logam berat pada yang bisa mengkontaminasi dari ikan ataupun udang yang kita pelihara. Nah, pada saat terkontaminasi logam berat itu akan bisa mengancam atau menyebabkan keamanan dan kesehatan pangan itu bagi manusia yang mengkonsumsinya itu menjadi terganggu. Poin kelima dari manfaat biosecurity adalah mendorong usaha terkait dengan meningkatkan nilai tambah. Jadi meningkatkan kepercayaan dan nilai produk yang kita hasilkan. Dan mendorong pembangunan nasional, ya, karena biosecurity ini akan menyebabkan, ya, keamanan pangan, kemudian bisa meningkatkan nilai ekspor dari produk yang kita hasilkan. Ya, ada beberapa prinsip, ya, prinsip biosecurity ini saya kutip dari slide presentasinya Niputu Diankusuma, ya, yang di-launching atau pada tahun 2021. Walaupun disadari bahwa biosecurity itu belum banyak dilakukan karena kurangnya pengetahuan, ya, tentang arti biosecurity, ya, tentang manfaat dari biosecurity. Jadi prinsip-prinsip biosecurity itu, ya, pertama adalah prinsip pencegahan, ya, mencegah masuknya patogen yang berbahaya. Ya, kita tahu bahwa penyakit itu karena adanya patogen, ya, yang terbawa oleh carrier, ya, organisme hidup lainnya, bisa dari hama misalnya, seperti itu. Yang poin kedua, prinsip biosecurity adalah prinsip pencegahan atau mencegah agar ikan tidak terinspeksi dan tidak mengalami kematian. Itu poin yang kedua.
Sedangkan poin ketiga, prinsip dari biosecurity adalah mencegah agar ikan tidak sakit dan tidak menular atau menyebar keluar. Gitu. Jadi tindakan pencegahan, sekali lagi tindakan pencegahan. Prinsip biosecurity yang keempat adalah menjaga produsen, pekerja, dan konsumen serta lingkungan. Jadi prinsip pencegahan ini sangat penting terkait dengan produsen ya karena ya produknya bisa dijamin untuk bisa dipasarkan seperti itu. Kemudian menjamin pekerja, menjamin konsumen yang mengkonsumsi makan dari atau memakan dari produk yang dihasilkan oleh produsen. Poin yang kelima dari prinsip biosecurity adalah mendorong usaha terkait dengan meningkatkan nilai tambah. Jadi, nilai tambah dari produk yang dihasilkan bagi pembudidaya yang menerapkan prinsip biosecurity adalah pasti nilai tambahnya akan meningkat karena jaminan mutu dari produk yang dihasilkan. Terakhir poin yang keenam adalah menjaga keberlanjutan dan pengembangan usaha serta pembangunan nasional. Demikian ya terkait dengan persiapan tambak yang telah disampaikan, telah diuraikan dari sesi sesi yang kemarin ya materi sebelumnya terkait dengan konstruksi secara umum dan pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan persiapan air dan penerapan konsep biosecurity pada usaha budidaya udang sebelum kita melakukan penebaran udang. Seperti biasa, poin terakhir dari materi ini, penjelasan kali ini dilakukan evaluasi terkait dengan pemahaman dari mahasiswa dari apa yang telah disampaikan. Silakan ini dikerjakan pada lembar kertas folio bergaris, kemudian disampaikan hasil evaluasi itu melalui via email ataupun WhatsApp Pak Budi. Sedangkan fisiknya itu disimpan, dikumpulkan nanti dari evaluasi sebelumnya, kemudian dikumpulkan pada saat kita melaksanakan ujian tengah semester. Evaluasi yang pertama adalah dalam persiapan air, faktor yang harus diperhatikan diantaranya adalah lokasi dan waktu pengambilan air. Nah, silakan jelaskan apa yang dimaksud dengan pemilihan lokasi dan waktu pengambilan air dalam persiapan air tambak. Kemudian evaluasi yang kedua adalah dalam proses pengendapan air baku diperlukan rancangan dan desain untuk memperbesar peluang proses pengendapan. Nah, silakan dijelaskan rancangan dan desain yang dimaksud. Jadi, rancangan dan desain untuk memperbesar peluang proses pengendapan itu seperti apa yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, jelaskan 4 kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pemberantasan hama dan sterilisasi air baru. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebaiknya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan poin yang keempat ini. Kemudian yang keempat, berapa banyak kebutuhan kaporit? Nah, ini contoh dalam proses sterilisasi menggunakan kalsium hipoklorit atau air kaporit ya. Penggunaan kaporit untuk sterilisasi. Untuk tambak dengan dosis yang diinginkan 30%, pada tambak dengan luas 2.000 meter persegi, 2.500 meter persegi, 3.000 meter persegi, dan 5.000 meter persegi. Sedangkan tinggi airnya adalah 1,2 meter. Ya. Nah, karena tadi sudah dicontohkan untuk tambak 2.000 meter persegi, maka silakan pilih salah satu dari luas tambak, boleh yang menggunakan yang 2.500, kemudian pilih juga boleh menggunakan yang 3.000 meter persegi ataupun 5.000 meter persegi. Jadi untuk poin yang keempat ini silakan jawab salah satu dari luasan tambak yang
bisa dijadikan contoh perhitungan kebutuhan bahan dimaksud. Kemudian poin yang kelima, jelaskan langkah-langkah kerja tahapan sterilisasi air tambak sebelum dilakukan proses pemupukan. Jadi kalau yang di atas poin 3 itu ya proses pemberantasan hama ataupun sterilisasi untuk air baru terutama yang dilakukan pada bak tandon. Sedangkan poin yang kelima ini adalah tahapan sterilisasi air tambak sebelum proses pemupukan. Jadi ini untuk yang poin 5 itu ditujukan pada air di kolam pembesaran, ya, petak pembesaran. Dan terakhir yang keenam adalah sebutkan dan jelaskan kegiatan-kegiatan penerapan biosecurity pada budidaya udang. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan melalui email ataupun WhatsApp. Demikian materi terkait dengan persiapan air tambak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.